Baik, bisa dimulai? Bisa, Pak. Mari. Ya. Pak Toto, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Terima sehat Pak Rasidi. Baik, Alhamdulillah Pak Toto, hari ini eh, Pak Toto mendapatkan kesempatan untuk melakukan kucing. Apa yang Pak Toto ingin diskusikan pada kesempatan kucing kali ini? Iya Pak Rasidi, sebelumnya terima kasih banyak memberikan kesempatan saya untuk melakukan kucing. Hari ini saya ingin berdiskusi tentang upaya pengembangan kemampuan literasi yang ingin saya lakukan untuk siswa saya, karena saya merasa kemampuan literasi pada siswa saya masih kurang, Bapak. Apa harapan Pak Toto setelah kita melakukan kucing ini? Saya harap setelah saya melakukan kucing dengan Pak Rasidi, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, Bapak. Baik, baik, baik. Kira-kira apa kriteria yang Pak Toto harapkan saat tujuan dari kucing ini tercapai? Mungkin kriterianya saya bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk mengatasi permasalahan saya tadi, Pak. Saya bisa menyusun kegiatan-kegiatan yang cocok untuk siswa saya agar kemampuan literasi mereka itu meningkat, Bapak. Baik, baik. Pak Toto tadi menjelaskan bahwa kemampuan literasi siswa kurang. Boleh diceritakan kurangnya itu seperti apa, Pak? Siswa saya itu kurang bisa memahami teks Mhm. narasi panjang. Saat Nggih. ada tugas yang berhubungan dengan bacaan yang panjang, Mhm. siswa sering mengalami salah penafsiran maksud kalimat gitu, Pak Rasidi. Hmm, Lantas Pak Toto, jika menilai kondisi siswa Pak Toto dilihat dari kemampuan literasi mereka dalam skala 1 sampai 10, siswa Bapak ada pada skala berapa? Jika saya amati, sepertinya ada di posisi 5, Pak Rasidi. Baik, baik. Kalau begitu, setelah sesi kucing ini, Pak Toto berharap ingin berada di posisi ideal itu di skala berapa kira-kira, Pak? Posisi idealnya mungkin saya harap bisa di skala 8, Bapak. Kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa Pak Toto lakukan agar Pak Toto bisa mencapai posisi ideal itu? Mungkin yang pertama, saya Mhm. bisa memulai melakukan Ya. pemetaan kemampuan literasi pada siswa. Mhm. Kedua, mungkin saya akan menyusun kegiatan harian untuk Iya. membiasakan siswa saya Mhm. membaca dan memahami bacaan. Mungkin seperti itu, Bapak. Begitu, Pak. Kalau tidak salah, Pak Toto tadi menyampaikan akan menyusun beberapa kegiatan. Bisa dijelaskan gambaran kegiatannya seperti apa kira-kira, Pak? Oh, contohnya yang pertama, pembiasaan literasi membaca buku selama 15 menit setiap hari Mhm. sebelum pembelajaran. Mhm. Terus yang kedua, setelah membaca, Mhm. siswa saya minta menulis jurnal membaca. Mhm. Jurnal membaca bisa berisi tentang judul buku, halaman yang Iya. dibaca, terus Hah? hal-hal cerita yang menarik pada bagian yang dibaca. Mhm. Membiasakan siswa yang ketiga ini mengerjakan soal menuntut berpikir tingkat tinggi. Mhm. Tapi pembiasaan yang saya terapkan di kelas setiap harinya adalah literasi mengaji. Sebelum literasi membaca 15 menit. Iya. Saat literasi mengaji itu anak-anak mengaji surat Yasin, seperti itu, Bapak. Bagus, Pak. Jadi sebenarnya Pak Toto sudah mempunyai bayangan langkah-langkah untuk meningkatkan keterampilan literasi siswa itu. Selain langkah-langkah yang Pak Toto sudah angan-angankan tadi, adakah hal lain yang mungkin bisa menjadi gangguan
atau menghambat langkah Pak Toto dalam menjalankan rangkaian kegiatan itu? Kalau hambatan mungkin menjaga siswa agar tetap rutin atau konsisten dalam melakukan kegiatan-kegiatan literasi yang sudah saya tugaskan. Seperti itu, Bapak. Iya. Lalu bagaimana Pak Toto biasanya mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul itu, Pak? Saya bisa melibatkan peran serta orang tua untuk mengambil Mm-mm. fungsi pengawasan kepada siswa saat berada di rumah. Karena Mm-mm. tugas membaca cerita yang dituangkan dalam jurnal membaca itu juga saya tugaskan kepada anak-anak mereka saat mereka di rumah. Oh, begitu, Gitu. Bapak. Nah, Pak Toto kan sudah memiliki gambaran tentang menyelesaikan tugas itu. Kalau begitu, rencana apa saja yang akan Pak Toto lakukan? Saya akan mulai melakukan kemungkinan-kemungkinan yang sudah saya rencanakan, Bapak. Betul. Berapa lama jangka waktu yang Pak Toto butuhkan untuk mengerjakan rencana-rencana itu? Langkah-langkah yang saya mungkin berapa bagian, Bapak. Yang pertama untuk persiapan, Mhm. mungkin saya membutuhkan waktu 1 minggu. Mhm. Setelah persiapan selesai, pelaksanaan kegiatan saya coba dulu sekitar 1 bulan. Seperti itu, Bapak. Oh, begitu, Pak. Baik. Jadi Pak Toto butuh waktu kurang lebih 1 bulan ya untuk mulai melaksanakan rencana tersebut. Iya, Bapak Razidi. Hmm, Bagaimana upaya yang bisa Pak Toto kerjakan agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan? Saya akan berusaha mengerjakan tugas-tugas tersebut sesuai jadwal, Bapak. Mhm. Saya bisa membuat tabel checklist yang berisi urutan kegiatan dari persiapan, Mhm. kemudian kegiatan pengembangan, dan mungkin Mhm. saya bisa melakukan kegiatan evaluasi dan Mhm. refleksi. Kemudian jika kegiatan tersebut sudah saya kerjakan, saya bisa mengisi di lembar checklist tersebut, Bapak. Oh, begitu. Adakah pihak yang bisa membantu Pak Toto untuk mengingatkan komitmen tersebut? Ada, Pak. Mhm. Sepertinya saya akan meminta bantuan rekan sejawat dan jika Mhm. memungkinkan, saya bisa melibatkan kepala sekolah, Bapak. Oh, bagus, Pak. Nah, Pak Toto, sebelum kita mengakhiri diskusi ini, pertanyaan terakhir yang saya tanyakan yaitu bagaimana tindak lanjut dari sesi kucing kita hari ini? Setelah saya mengerjakan rencana-rencana kegiatan tadi, saya Hmm? harap kita bisa bertemu dengan dalam sesi kucing selanjutnya, Pak. Saya akan mengulas kegiatan yang sudah saya kerjakan, Ya. serta perkembangan apa yang sudah saya lakukan. Hmm. Seperti itu, Bapak. Baiklah Pak Toto, semoga sesi kucing kita hari ini mendatangkan manfaat untuk kita bersama, serta Pak Toto dapat menjalankan rencana tadi dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih, Pak Rasidi. Sama-sama Pak Toto. Ya, terima kasih Pak Toto, Pak Rusdi. Oke Pak? Selanjutnya Pak Rusdi bisa menuliskan lembar refleksi, Pak. Pak Toto sudah demikian, silakan ditulis lembar refleksi. Oh, oke Pak. Gambar refleksi. Refleksi kucing.
Nggih, Pak. Pak Toto. Halo. Kirim ke saya, Pak Toto. Bah, ya tetap itu Pak Rasidi. Oh, yang Saya yang barusan. jadi, iya. Oh, siap. Ya dah, Ntar siap. saya buka dulu. Oke, siap. Double ini gajinya. Siapa Pak? Bentar Pak, saya anu dulu. Double nilainya ini Pak Rasidi. Barokah, Pak. Amin. Efek tadi nih, Pak, dibuka dir, Pak. Iya. Betul loh Pak. Bentar Pak. Saya anu yang tadi Bapak ya. Siap. Saya cari masih. Pak Toto, sampean temannya Pak Rahman. Ahmad Bu, anu. Ahmad, iya. Iya. Teman SMA, Pak Ahmad. Toto. Probolinggo. Iya, dari Probolinggo. Gang Kasuran dulu ya. Gang Masjid Al Ikhlas ya. Ya SMP, teman SMP. Oh, itu kakaknya teman saya. Belum bisa dibuka Pak. Ini Pak, yang dikirim semen. Oh, kirim lagi ya. Sebentar, saya buka. Ada yang link hapus. Enggak. Anunya gangguan. Oh ya, jurnal refleksinya saya kirim lagi sampean juga. Siap. Tak kirim lagi. Sudah tak kirim lagi, Pak Toto. Oke, siap. Bisa dimulai Pak Rasidi? Sebentar. Berarti saya jadi anu ya, coach ya. Iya, jadi coach. Pak Rasidi jadi Tetap saya jadi Pak Rasidi saya. oh siap. Iya, sampean Pak Abdurrahman ya. Ya. Di tulisannya itu. Assalamualaikum Pak Rasidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasidi, bagaimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat Pak Toto. Baik Pak Rasidi, hari ini Pak Rasidi mendapatkan kesempatan untuk melakukan coaching. Apa yang Pak Rasidi ingin diskusi pada kesempatan coaching kali ini? Iya Pak Toto, sebelumnya terima kasih Bapak memberikan kesempatan saya untuk melakukan coaching. Hari ini saya ingin berdiskusi tentang upaya pengembangan kemampuan literasi yang ingin saya lakukan untuk siswa saya. Karena saya merasa kemampuan literasi pada siswa saya masih kurang Pak. Apa harapan Pak Rasidi setelah kita melakukan coaching ini? Saya harap setelah saya melakukan coaching dengan Pak Toto, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Apa kira kriteria yang Pak Rasidi harapkan saat tujuan dan coaching ini tercapai, Bapak? Mungkin kriterianya saya bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk mengatasi permasalahan saya tadi, Pak. Saya bisa menyusun kegiatan-kegiatan yang cocok untuk siswa saya agar kemampuan literasi mereka bisa meningkat. Pak Rasidi tadi menjelaskan bahwa kemampuan literasi siswa kurang. Boleh diceritakan kurangnya itu seperti apa, Bapak? Siswa saya itu, Pak, bisa memahami teks narasi panjang. Saat ada tugas yang berhubungan dengan bacaan yang panjang, siswa sering mengalami salah penafsiran maksud kalimat, Pak. Lantas, jika Bapak menilai kondisi siswa Pak Rasidi dilihat dari kemampuan literasi mereka dengan skala 1:10. Siswa Bapak ada pada skala berapa, Bapak? Jika saya amati, Pak, sepertinya ada di posisi 5, Pak Toto. Kalau begitu, setelah sesi coaching ini, Pak Rasidi berharap ingin berada di posisi ideal itu di skala berapa, Bapak? Posisi idealnya mungkin saya bisa di skala 8, Pak. Kemungkinan apa yang Bapak bisa lakukan agar Pak Rasidi bisa mencapai posisi ideal tersebut, Bapak? Mungkin pertama saya bisa memulai melakukan pemetaan kemampuan literasi pada siswa. Yang kedua, mungkin saya akan menyusun kegiatan harian untuk membiasakan siswa saya membaca dan memahami bacaan, Pak. Kalau tidak salah, Pak Rasidi tadi menyampaikan akan menyusun beberapa kegiatan. Bisa dijelaskan gambaran kegiatannya seperti apa, Bapak? Contohnya begini, Pak. Yang pertama, pembiasaan literasi membaca buku selama 15 menit setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, setelah membaca, siswa saya minta menulis jurnal membaca. Jurnal membaca tersebut bisa berisi tentang judul buku, halaman yang dibaca, hal-hal atau cerita menarik pada bagian yang dibaca. Terus yang ketiga, membiasakan siswa mengerjakan soal yang menuntut berpikir tingkat tinggi, Pak, atau soal-soal yang hot. Tapi Pak, pembiasaan yang saya terapkan di kelas setiap harinya adalah literasi mengaji. Itu saya terapkan sebelum literasi membaca 15 menit. Saat literasi mengaji itu anak-anak mengaji surah Yasin, Pak. Jadi sebenarnya Pak Rasidi sudah mempunyai bayangan atau langkah-langkah untuk meningkatkan keterampilan literasi siswa ya. Selain langkah-langkah yang Bapak sudah angan-angankan, adakah Ya. hal lain yang mungkin bisa menjadi gangguan atau menghambat langkah Pak Rasidi dalam menjalankan rangkaian kegiatan itu, Bapak? Kalau hambatan mungkin hanya menjaga siswa agar tetap rutin, Pak, atau konsisten dalam melakukan kegiatan-kegiatan literasi yang sudah saya tugaskan. Lalu bagaimana Pak Rasidi biasanya mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul itu, Bapak? Saya bisa melibatkan peran serta orang tua untuk mengambil fungsi pengawasan kepada siswa saat mereka berada di rumah, Pak. Karena tugas membaca cerita yang dituangkan dalam jurnal membaca itu juga saya tugaskan kepada anak-anak saat mereka di rumah. Gitu Pak ya. Saya Bapak ya. Nah, Pak Rasidi sudah memiliki gambaran ya tentang menyelesaikan tugas itu. Kalau begitu rencana apa yang Pak Rasidi lakukan? Saya akan memulai melakukan kemungkinan-kemungkinan yang tadi sudah saya rencanakan itu, Pak. Gitu Pak. Berapa lama jangka waktu yang Pak Rasidi butuhkan untuk mengerjakan rencana itu, Bapak?
Langkah-langkahnya saya bagi menjadi beberapa bagian, Pak. Yang pertama, untuk persiapan mungkin saya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Setelah persiapan selesai, pelaksanaan kegiatan, saya coba dulu sekitar 1 bulan, Bapak. Baik, jadi Pak Rasidi butuh waktu kurang lebih 1 bulan ya, untuk memulai melaksanakan rencana tersebut. Iya Pak Toto, betul. Bagaimana upaya yang bisa Pak Rasidi kerjakan agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, Bapak? Saya akan berusaha mengerjakan tugas-tugas tersebut sesuai jadwal, Pak. Saya bisa membuat checklist yang berisi urutan kegiatan dari persiapan, kemudian kegiatan pengembangan, dan mungkin saya bisa melakukan kegiatan evaluasi dan refleksi. Kemudian, jika kegiatan tersebut sudah saya kerjakan, saya bisa mengisi lembar checklist tersebut, Bapak. Adakah pihak yang bisa membantu Pak Rasidi untuk mengingatkan komitmen tersebut, Bapak? Ada Pak, sepertinya saya akan minta bantuan rekan sejawat dan jika memungkinkan saya akan bisa melibatkan kepala sekolah saya Pak. Nah, Pak Rasidi, sebelum kita mengakhiri diskusi kita, pertanyaan Ya. terakhir yang saya tanyakan yaitu bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching kita hari ini, Bapak? Setelah saya mengerjakan rencana-rencana kegiatan tadi, saya harap kita bisa bertemu dalam sesi coaching selanjutnya Pak. Saya akan mengulas kegiatan yang sudah saya kerjakan serta pengembangan apa saja yang sudah saya lakukan, begitu Pak. Baiklah Pak Rasidi, semoga sesi coaching kita hari ini mendatangkan manfaat untuk kita bersama serta Pak Amin, amin. Rasidi dapat menjalankan rencana-rencana tadi dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih Pak Toto. Sama-sama Pak Rasidi, sukses Pak Rasidi. Oke, terima kasih Pak Rasidi Pak Toto. Nggih, Bapak. Oke, mohon untuk menulis refleksi Pak Rasidi dan Pak Toto. Nggih, Pak. Siap Bapak.